Otto Hasibuan murka usai kekejaman oknum penyidik dibeber di sidang PK kasus Vina. Kok dibiarkan? Inilah kemurkaan Otto Hasibuan usai kekejaman oknum polisi dibeber di sidang PK kasus Vina. Setelah itu, terungkap peran Ibtu Rudiana dalam penyiksaan para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam. Ternyata, Ibtu Rudiana tak hanya membiarkan anak buahnya menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon secara kejam, tapi juga ikut menyiksa. Hal ini diungkapkan Saka Tatal saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri PN Cirebon pada Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul. Bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itu dia tidak tahu apa-apa terkait kasus yang membuat polisi begitu beringas. Diakui, pemeriksaan para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Saat di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota itu, dia disetrum dan diinjak-injak. Alat setrum kotak ada tombolnya seperti charger ponsel yang ditempelkan ke seluruh bagian tubuhnya hingga merasakan kesakitan yang luar biasa. Tak hanya itu, mata Saka bengap karena ditonjok polisi berpakaian seragam. Saya disuruh mengaku. Katanya teman-teman kamu udah pada ngaku. Pak, saya salah apa? Saka gak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum, ungkap Saka. Mengetahui penyiksaan kejam polisi terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon, selaku pengacara Otto Hasibuan pun murka. Otto Hasibuan mengaku geram dengan tindakan polisi yang melakukan penyiksaan terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyiksaan itu sangat kejam. Balsem disuruh masuk ke alat kelamin, mata disterum, tangan diinjak kursi, minum air kencing, makan di lantai disuruh sendiri, kata Otto Hasibuan. Ini negara apa kalau sampai itu dibiarkan? Ini menyedihkan sekali, saya tak terbayang di negara hukum bisa terjadi seperti ini, tegas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan pun menilai kejadian penyiksaan terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon ini akan semakin memperburuk citra polisi. Citra polisi menjadi buruk, tambah Otto Hasibuan. Oleh sebab itu, Otto Hasibuan pun menginginkan kasus Vina Cirebon ini tidak hanya untuk mengungkap keadilan saja. Namun jauh dari itu, Otto Hasibuan ingin praktek penyiksaan yang dilakukan polisi terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon tidak terjadi kembali. Kami mempunyai beban agar pemerintah membersihkan penyiksaan ini gak boleh lagi terjadi, pungkas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan murka usai kekejaman oknum penyidik dibeber di sidang PK kasus Vina. Kok dibiarkan? Pengacara Otto Hasibuan begitu murka setelah kekejaman oknum polisi diungkap di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, dalam sidang PK Rabu tanggal 11 September 6 terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan detik-detik penyiksaan yang mereka alami saat proses penyidikan polisi. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, Hadi Saputra, mengaku dirinya disiksa secara kejam oleh polisi setelah ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada banyak polisi yang memukul,